Oke, baik. Di sini kami akan melanjutkan presentasinya melalui video part 2 mengenai laporan audit bidang sumber daya manusia. Kebijakan pengelolaan SDM atau sumber daya manusia merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memegang peran strategis dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis suatu perusahaan. Dalam rangka meningkatkan performa dan keunggulan perusahaan demi mencapai target-target kerja, baik target masing-masing lini bisnis maupun target grup secara keseluruhan. Maka, aerowisata membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten sehingga dapat menciptakan inovasi baru yang berguna bagi keberlangsungan dan kemajuan perusahaan. Dalam hal ini, proses pengelolaan sumber daya manusia aerowisata dilakukan dengan mengacu pada visi, misi, strategi, dan rencana bisnis, serta budaya kerja perusahaan, strategi, rencana bisnis, dan budaya kerja tersebut diformulasikan ke dalam Key Performance Indicator atau KPI, dan target kerja sebagai dasar untuk pengukuran kinerja pegawai dan menerapkan sistem rewards dan punishment. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia di Aerowisata Group dapat sejalan dengan visi dan misi perusahaan ke depan. Selanjutnya, struktur pengelolaan sumber daya manusia. Sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan sumber daya manusia, secara proporsional, Aerowisata membentuk divisi human capital yang difungsikan untuk mengelola sumber daya manusia secara khusus dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, berkompeten, profesional, dan berintegritas tinggi guna menunjang keberlangsungan bisnis perusahaan. Divisi ini berada di bawah Vice President Human Capital dan General Affairs. Di sini ada tugas divisi Human Capital Aerowisata. Divisi Human Capital Aerowisata memiliki tugas pokok untuk mengelola dan membina kegiatan yang terkait pegawai sebagai partner usaha yang strategis dalam menjalankan bisnis perusahaan. Antara lain, yang pertama, mengkoordinir kegiatan pembuatan rencana kerja dan anggaran divisi. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kebijakan sistem manajemen atau SDM pada anak perusahaan atau perusahaan induk dengan anak perusahaan. Yang ketiga, memastikan dan memonitor, implementasi, dan mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Yang kelima, memastikan dan memonitor program pengadaan barang dan jasa. Yang keenam, memastikan dan memonitor pelaksanaan dan pengelolaan sarana-prasarana Aerowisata Group. Dan yang terakhir, memastikan dan memonitor pengamanan aset tetap atau fixed asset perusahaan aerowisata dengan basis ekuitas atau on-equity based. Selanjutnya, produktivitas pegawai. Aerowisata berkomitmen untuk seoptimal mungkin menciptakan pegawai yang andal dan berkinerja tinggi untuk mampu mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan aerowisata, melakukan perhitungan secara cermat dan komprehensif. Dalam mempertimbangkan rencana kerja dan pengembangan bisnis perusahaan, dalam hal ini, tingkat produktivitas benar-benar dikendalikan secara cermat melalui kebutuhan peningkatan kompetensi, serta prioritas rekrutmen pegawai baru untuk kaderisasi kepemimpinan. Selanjutnya, program pengembangan sumber daya manusia. Bagi perusahaan, sumber daya manusia merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan, serta pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, perusahaan PT Aerowisata berkomitmen memberikan perhatian khusus dan terpadu dalam rangka memperoleh sumber daya manusia yang unggul, berkompeten, profesional, berdaya saing, serta cepat beradaptasi dengan perubahan dinamika bisnis. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pengembangan kompetensi pegawai yang intensif dan terarah. Dasar pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia aerowisata meliputi 1. Visi dan misi RJPP tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, roadmap
sumber daya manusia pada tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, Human Capital Initiative Strategi pada tahun 2018 dan Human Capital Contract Management tahun 2018. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Nurlaili dipersilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai laporan audit bidang operasional. Untuk mengoptimalisasi kinerja grup secara keseluruhan, pada aspek operasional perusahaan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaharui front office system dan back office system, kemudian merumuskan bisnis proses unit usaha yang lebih sistematis, menyempurnakan sistem dan prosedur yang dimiliki, melakukan peremajaan aset produksi dan operasional, mengembangkan bisnis yang berbasis teknologi, meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan, perumusan ICT Blueprint, persiapan fondasi sistem SAP, Corporate Standard Signet System, kemudian peningkatan kualitas integrasi jaringan perusahaan, perumusan service quality untuk meningkatkan kualitas layanan perusahaan, perumusan budaya perusahaan atau corporate culture, perumusan service management program, melakukan survei kepuasan konsumen melalui Customer Satisfaction Index Survey. Dan yang terakhir, memperbanyak kerjasama dengan mitra usaha untuk memperluas jaringan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, berakhirlah presentasi pada pagi hari ini dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.